Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat hujat habis-habisan Gibran jika terpilih mau naikkan pajak sampai 23%. Profesor Mahfud gak masuk akal. Ekonom kritik tajam. Sebenarnya simpel saja tadi, Bung Hasan Nasrulli di awal sudah sampaikan, kasihlah satu contoh. Kan begitu kan, tadi yang menanggapi Pak Lestari. Soal proyek infrastruktur Solo. Nah, sebenarnya simpel saja. Kita tahu Mas Gibran punya keterbatasan dari sudut pengalaman dan kemampuan. Sampaikan saja satu contoh, ya kan? Begini, saya mau naikkan jadi dari 10 jadi 23. Ini satu contoh saja yang sederhana, tidak lagi dengan analogi-analogi yang terlalu jauh. Karena kenapa? Rakyat ini butuh tindakan yang nyata, bukan ngambang. Kalau tadi kita katakanlah sebagai programnya Mas Gibran ini, pengusahanya kita bajakin. Ini harus dijelaskan lebih dalam, segmen usahanya apa. Jangan nanti semua jual baju, akhirnya nggak ada yang beli baju. Belum juga terlibat dalam debat yang sesungguhnya, belum dapat bagian buat berdebat, belum dapat bagian buat bicara, Gibran tampak sudah nggak tahan. Dia nggak bisa menjaga emosinya. Dan tiba-tiba saja, saking panasnya suasana, dia berdiri. Gibran berdiri dan memprovokasi audiens untuk bergemuruh, bertepuk tangan, menyemangati Eyang Prabowo yang sedang marah-marah sama Pak Anies. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Target pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk menggenjot tax ratio atau rasio perpajakan sebesar 23% dari produk domestik bruto dinilai sangat berat. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar mengatakan, strategi ekstensifikasi memang bisa dilakukan, namun belum cukup mengerek tax ratio secara signifikan apabila pekerja Indonesia masih miskin. Ia mengatakan berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik, sebagian besar angkatan kerja di Indonesia masih berpendapatan di bawah 54 juta per tahun. Itu artinya mereka masuk golongan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ia mengatakan kecilnya pekerja yang masuk golongan PTKP itu dapat juga terlihat dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia mengatakan dari 147 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia, hanya 13,8 juta yang wajib lapor surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Dapat diartikan secara kasar kalau jumlah orang yang berpendapatan di atas PTKP hanya 8,8% dari angkatan kerja. Sebelumnya, target rasio perpajakan pasangan Prabowo Gibran mengemuka dalam sesi debat Cawapres yang dihelat Jumat 22 Desember. Mulanya Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyebutkan bahwa target tax ratio 23% dari PDB yang dipatok Prabowo Gibran tidak masuk akal. Menjawab Mahfud, Gibran mengatakan dirinya dan Prabowo tidak akan menggunakan strategi lama dalam menaikkan rasio perpajakan di Indonesia. Menurut Gibran, ia tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Ia ingin memperluas kebun binatangnya. Ia tanami binatangnya dan digemukkan. Untuk memperluas kebun binatang itu, Gibran mengatakan akan memperbanyak pembukaan dunia usaha. Dengan demikian, dia berharap jumlah wajib pajak juga ikut bertambah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Muhammad Faisal menilai, target yang dipasang Prabowo Gibran soal rasio perpajakan hampir tidak mungkin terjadi dengan masa kekuasaan hanya 5 tahun saja. Bila dipaksakan, dirinya khawatir justru pemerintah akan mengganggu dunia usaha. Direktur Eksekutif Pratama Crescent Tax Research Institute Priyanto Budi Saptono juga mengatakan, meningkatkan rasio perpajakan sebenarnya mudah. Yang menjelaskan rumus dasar rasio perpajakan adalah penerimaan pajak dibagi dengan produk domestik bruto. Menurut dia, selama ini komponen penghitungan penerimaan pajak di Indonesia hanyalah pajak yang diterima pemerintah pusat. Maka itu kata dia, apabila rasio perpajakan ingin ditingkatkan, maka tinggal menambah komponen lainnya dalam penerimaan pajak. Meski demikian, Priyanto sadar bahwa mengutak-atik rumus perhitungan rasio pajak tidak sama dengan menambah jumlah penerimaan negara. Mahfud MD juga menyebutkan ide Gibran yang berencana
rencana menaikkan rasio pajak hingga 23% tidak masuk akal. Ide Gibran tersebut tidak masuk akal karena rasio pajak negara saat ini jauh berada di bawah angka tersebut, yaitu sekitar hanya 10% saja. Ia pun mencontohkan pemerintah sebenarnya sudah ada insentif pajak yang ditawarkan dengan segudang manfaat, namun tetap saja ditolak oleh masyarakat. Belum lagi terdapat sejumlah pihak yang menjadikan insentif pajak sebagai cara untuk memeras masyarakat untuk mendapat keuntungan. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengingatkan bila hal-hal yang berkaitan dengan pajak sangat sensitif untuk masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa semena-mena mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maupun data pasti. Sebagai pengingat, Gibran pernah membuat kebijakan menaikkan PBB di Solo meningkat sampai 300% dan gagal total. Bahkan warga Solo banyak yang mengeluh. Jadi memang tidak efektif jika tax ratio dinaikkan sebesar 23%. Pengusaha dan masyarakat juga akan semakin miskin jika program tersebut direalisasikan. Bagaimana menurut Anda? Masa datang ngomong langsung udah sampai gudang. Setelah itu juga akan impor lagi, bahkan Ya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena El Nino. Edian, akhir 2023 Jokowi impor beras lagi sampai 3 juta ton gara-gara food estate Prabowo yang gagal total. Kini Jokowi pun kecewa berat. Kemudian pemerintah tiba-tiba di bulan Maret memutuskan impor 2 juta ton. Bisa dibayangkan, setelah 2 juta ton, kemudian di sekitar bulan Mei, Menteri Perdagangan menandatangani kontrak impor dari India di luar yang 2 juta ton tersebut, 1 juta ton. Jadi ini kan kebijakan yang barangkali kurang begitu tepat karena tidak berdasarkan dengan data yang akurat. Kan yang tidak tepat seperti itu yang paling dirugikan siapa? Yang paling dirugikan sudah barang tentu sedulur tani. Jadi terkait dengan lumbung pangan ini memang hanya beberapa saja yang gagal. Dan salah satunya itu adalah yang ditangani oleh pihak Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto. Namun sayang, targetnya ini masih belum sesuai harapan. Proyek yang awalnya menjadi prioritas dan tanggung jawab Prabowo Subianto justru semakin berantakan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Presiden Joko Widodo pada tengah bulan Desember 2023 mengumumkan akan mengimpor bahan-bahan pokok dari India dan Thailand untuk memenuhi kuota pangan nasional. Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras dari India dan 2 juta ton dari Thailand. Presiden Joko Widodo mengklaim impor dilakukan untuk ketahanan pangan di tanah air. Kata dia, kedua negara sudah menandatangani kesepakatan impor tersebut. Jika terrealisasi, maka total impor beras 2023 tembus 3,5 juta ton atau tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Sebelumnya, pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andreas Santosa mempertanyakan rencana pemerintah yang mau mengimpor 5 juta ton beras di tahun depan. Menurut Andreas, kebijakan impor dengan alasan produksi beras dalam negeri menurun tidak sesuai dengan data yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri. Andreas menuding pemerintah tidak paham tentang kondisi pemberasan dalam negeri. Andreas mengatakan, jika impor terus berlangsung hingga tahun depan, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan kesejahteraan petani Indonesia. Dari sini kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa program-program food estate yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo adalah gagal total dan hancur lebur berantakan. Kita melihat bagaimana Jawa Tengah justru mengalami perbaikan di dalam hasil pangan setelah Ganjar memimpin daerah itu 10 tahun yang lalu. Ganjar berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional untuk menyediakan beras-beras dan bahan pokok yang baik digunakan dalam daerah ataupun luar daerah. Dengan impor beras untuk kuota nasional, kita melihat bagaimana justru Presiden Jokowi sedang menampar kinerja buruk dari Capres nomor urut 2 dan anaknya sendiri yang merupakan Cawapres nomor urut 2 juga. Prabowo dilahirkan untuk gagal karena memang dia tidak pernah bisa mengelola setiap apa yang dipercayakan kepadanya. Dikasih jabatan militer malah disalahgunakan sampai harus dipecat. Dikasih jabatan ketua umum malah menggunakan partai untuk menyebarkan hoaks dan isu-isu miring kepada Presiden Jokowi. Dan yang terakhir, dikasih jabatan menteri malah gagal melakukan program-program yang seharusnya bisa dikerjakan dengan mudah. Jelas saja Jokowi sampai harus impor 3 juta ton beras. Padahal dulunya gembar-gembar food estate akan menyelesaikan masalah ini.
Kalau saya jadi Menteri Pertahanan untuk dipercayakan untuk membangun food estate, saya pasti akan melakukannya dengan berhasil. Dan kalaupun gagal, hanya sekian persen kecil saja. Kegagalan Prabowo di dalam membangun food estate mengakibatkan Indonesia harus impor bahan pokok dari luar negeri sebanyak 3 juta ton beras, kalau saya lihat dari berita yang ada. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Prabowo itu memang produk gagal dari demokrasi seperti yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko dan pelanggar hak asasi manusia. Impor 3 juta ton beras adalah bentuk kegagalan Prabowo dalam membangun food estate yang ternyata hanya habis jadi isu pemanasan global saja. Jujur, saya jadi bingung kenapa orang ini masih berani-beraninya mencalonkan diri menjadi presiden. Padahal kegagalan adalah jalan hidupnya. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang paling benar adalah pasangan Ganjar dan Mahfud. Gerak cepat Indonesia Raya, maju Indonesia unggul dengan membangun infrastruktur baik manusia atau fisik yang seimbang. Saya berharap Ganjar Mahfud menang dan terpilih karena memang suara rakyat sudah condong ke kedua orang ini. Hanya survei bayaran yang sepertinya seolah ingin membangun narasi bahwa satu putaran adalah keniscayaan, karena kalau di putaran kedua mereka akan hancur lebur berantakan. Ganjar dan Mahfud untuk hukum keadilan yang lebih baik. Ganjar Mahfud untuk pembangunan infrastruktur dan ketersediaan pangan yang juga lebih baik. Bagaimana menurut Anda?